Bagaimana kita mengelola kondisi iman kita? Iman niku kadang naik, kadang turun. Ya, maka ini nanti adalah hal penting untuk kita pelajari agar bagaimana menjaga iman itu senantiasa konsisten, agar kita bisa istiqomah terus untuk menjaga iman kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami hormati Sahibul Bait, ya, Bunda Eva sekeluarga. Yang kami hormati pula Bunda Nila Pramudianti selaku pimpinan dari OWOJ Kriya Aulia One Week One Juice, serta Bapak Ibu semua yang hadir di majelis ilmu ini, di kajian rutin ini. Semoga Allah senantiasa menghujamkan kepada kita semuanya kesehatan. Semoga Allah hadirkan kepada kita semuanya rumah tangga yang semakin harmonis, anak-anak semakin solih-solihah. Mungkin saat ini ada yang masih diuji oleh Allah, ujian berbagai persoalan kehidupan. Salah satunya mungkin ada yang sedang diuji dari sisi finansialnya. Mungkin ada yang saat ini masih dililit berbagai amanah, hutang piutang. Semoga dengan wasilah kita menimba ilmu ini Allah semakin lunaskan, Masya Allah. Serta yang paling utama saya doakan semoga Allah senantiasa hujamkan kepada kita semuanya kelapangan hati yang insya Allah berbanding lurus pula dengan kelapangan rezeki kita. Amin Allahumma amin, Masya Allah. Alhamdulillah, bahagia sekali rasanya bisa hadir di majelis ilmu ini, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang Masya Allah, hamba-hamba pilihan yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-An'am ayat 59, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh kecuali seizin Allah, kecuali sepengetahuan Allah. Pilih daun mawon, ternyata satu lembar daun mawon niku udah ada yang kebetulan proses jatuhnya, maka otomatis kita hadir di rumah Bunda Eva ini, hadir di majelis ilmu ini pun juga boten wonten ingkang kebetulan. Pasti ada maksud kenapa kita ini dipilih oleh Allah untuk hadir di rumah ini. Pasti ada hikmah luar biasa yang Allah inginkan kebahagiaan untuk kita. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, may yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang ingin dapatkan kebahagiaan. Kinten-kinten Bapak Ibu, pengin bahagia apa mboten? Kadosnya mboten saestu niki, yang pengen namung kalih niki, kirang kenceng niki. Yang pengin bahagia, cobi, pengen bahagia apa mboten? Masya Allah. Niki dalam hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang ingin, Masya Allah, Allah itu hadirkan kebahagiaan pada dirinya, maka tandanya adalah Allah mudahkan langkah kaki kita untuk menimba ilmu, ditambah kefahaman ilmu kita. Maka dengan kita berangkat di majelis ilmu, niki tandanya Allah inginkan hadirkan kebahagiaan untuk kita. Maka monggo sarang-sarang kita syukuri kehadiran kita hari ini, detik ini masih diizinkan berangkat, di tengah tadi guyuran rahmat, guyuran hujan pagi-pagi, Masya Allah. Ini tanda berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga kita syukuri sareng-sareng dengan membaca kalimat hamdalah, kalimat tahmid sareng-sareng. Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Karena kalimat ini sejatinya adalah kalimat pembuka dari bertambahnya nikmat demi nikmat kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Saat kita benar-benar sungguh-sungguh bisa bersyukur kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, maka Allah akan tambahkan nikmat demi nikmat kepada kita.
Alhamdulillah, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pula, kita dawamkan, kita lazimkan, kita perbanyak untuk senantiasa ya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suri tauladan terbaik, sang uswatun hasanah, pemimpin dari para nabi, masyaallah. Maka dengan kita sungguh-sungguh itibak kepada beliau. Salah satunya napa? Niki hari libur nggih, leres nggih. Harusnya niku kita niku saged napa jalan-jalan dengan keluarga, saged seneng-seneng. Tapi kenapa kok kita malah justru berangkat di majelis ilmu, berangkat di ya kajian? Masya Allah. Ini adalah tanda kita itu itibak kepada baginda Nabi. Kita mengikuti sunnah dari baginda Nabi untuk senantiasa napa hadir untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu niku wajib napa sunnah? Wajib napa sunnah? Wajib. Maka dengan kita hadir menjalankan menuntut ilmu sak menika, makalahnya Imam Ghazali adalah napa? Saat kita hadir di majelis ilmu, inilah kita itu sedang di jalan ketakwaan kepada Allah. Karena napa? Kita menjalankan perintahnya Allah, karena sifatnya adalah wajib. Dan saat kita berusaha untuk sungguh-sungguh ya, memahaminya, ini sama halnya disampaikan dalam makalahnya Imam Ghazali, sama halnya dengan kita itu berjihad di jalan Allah, berjuang memahami ilmu yang kita pelajari itu, masya Allah, bernilai jihad fisabilillah. Dan kalau kita sungguh-sungguh terus mengulang-ulang istiqomah hadir terus di majelis ilmu, itu sama halnya dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, masya Allah. Maka ini adalah nikmat luar biasa ketika kita masih diizinkan untuk di jalan ketakwaan, di jalan untuk apa? Jihad fisabilillah, dan juga bernilai duduknya kita mawon niki bernilai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang hadir ya di majelis ilmu, di rumah-rumah Allah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, maka Allah akan turunkan sakinah. Diturunkan apa Bapak Ibu? Sakinah. Napa niku sakinah? Sakinah gimana napa? Dari kata sakanun, ketenangan, kelapangan. Ciri-ciri orang-orang yang kalau hadir di majelis ilmu itu kok dihadirkan sakinah napa? Pun ketawis Bapak Ibu. Mulai napa? Socone mulai nempel, nggih. Pun mulai senderan, nggih. Mulai nempel, mulai mboten ringan, nggih. Ditahan set makin les ngoten nggih. Niki tanda Allah itu Masya Allah, nggih. Pilih kita untuk dihadirkan ketenangan di majelis ilmu. Rasa kantuk niku lho bunda-bunda, nggih. Bapak Ibu. Boten sing ngantuk sak menika. Nah, ini ciri-ciri niki Masya Allah. Kalau hadir di majelis ilmu kok ngantuk, nanti kalau selesai ditutup salam kok langsung bingah malih. Masya Allah. Inilah tanda kita itu dipilih oleh Allah, dihadirkan apa? Sakinah saat hadir di majelis ilmu. Ini tanda-tanda Allah ya akan hadirkan kita nanti menjadi Masya Allah, insya Allah nggih, para penduduk surga insya Allah nggih. Masya Allah. Ini salah satu cirinya. Napa tanda-tandanya? Mencari ketenangan itu boten healing teng pantai, boten healing naik ke gunung, tapi mencari ketenangan itu wonten pundi? Majelis ilmu, nggih, Masya Allah. Niki ketawis nih, mulai pun saking tenangnya, saking khusuk niki napa sampun sare niki, Masya Allah. Terus ini adalah tanda Allah hadirkan sakinah. Berikutnya, Allah naungi kita dengan rahmat. Allah senantiasa kirimkan rahmat kepada kita. Allah senantiasa kelilingi kita di majelis ilmu itu dengan para malaikat, dan Allah sebut-sebut di hadapan para malaikat yang ada di depannya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan diri kita, Bapak Ibu. Jadi mungkin ada yang sendera di belakang, niki disebut-sebut oleh Allah. Ini hambaku, ini umatku hadir di majelis ilmu. Waktali napa? Waktali bahagia dengan keluarga, tapi malah justru masih memilih hadir di majelis ilmu. Ini disebut-sebut oleh Allah yang hadir di majelis ilmu. Atau mungkin ada yang Masya Allah kriip-kriip, Masya Allah ndak ringan. Atau yang selonjor, atau yang saat niki lenggah teng kursi, Masya Allah. Ini disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat di depannya. Maka ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah. Tema kita hari ini ya membahas salah satu bagian di jurus Magnet Rezeki tentang ya bagaimana kita mengelola kondisi iman kita. Iman niku kadang naik, kadang turun ya. Maka ini nanti adalah hal penting untuk kita pelajari agar bagaimana menjaga iman itu senantiasa konsisten, agar kita bisa istiqomah terus untuk menjaga iman kita. Nggih, Masya Allah. Berbicara mengenai iman, tapi saderengipun nggih nyuwun sewu nggih. Sampun kenal napa dereng? Sampun kenal napa dereng?
Kata sing dereng nggih ternyata nggih. Masyaallah nggih. Tiyang sepah nggih nyukani nami asmi kula Muhammad Sofi Al Khairadai nggih. Muhammad Sofi Al Khairadai. Nggih, kula lenggah wonten Prambanan Klaten nggih. Kalau keseharian niku tasih ngucal ngajar teng PPTQ Hamil Quran wonten Mlese, wonten Ceper nggih. Monggo Bapak Ibu pilih mengke nggih pas tindak napa pas nggih lewati Mlese Ceper kula sumanggaaken nggih monggo mampir pinarak wonten Pondok Pesantren PPTQ Hamil Quran nggih. Wonten Jalan Jogja Solo KM Gangsal. Berarti utaranya Kelurahan Plese ya, di jalan utama sak menika nggih. Alhamdulillah kita mulai nggih materi menika tentang menjaga iman kita yang seringkali naik turun. Saestune boleh mboten sih iman niku naik turun? Angsal napa mboten? Angsal mboten Bapak Ibu, iman niku naik turun niku angsal mboten? Pertanyaannya boleh atau enggak nggih. Karepe nggih pengine naik terus nggih. Tapi kadang kok nggih naik, kadang nggih turun nggih, Masya Allah. Allah. Nggih. Kita gali rumiyin saking landasane rumiyin nggih. Dados iman menika nggih penting mboten untuk kita jaga. Penting napa mboten kinten-kinten? Nggih, Masya Allah nggih. Estu nggih, penting sangat nggih. Kenapa kok penting? Karena kaping sepindah ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3 ya. Wal asri ya, innal insana lafi khusrin illa. Demi masa, sungguh ya, kita itu berada dalam kerugian kecuali siapa? Illa sinten? Illalladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman ya. Artinya iman ini adalah bagian dari apa? Jalan keselamatan kita sejatinya. Jadi penting sekali iman ini harus untuk senantiasa kita jaga. Dan juga disebutkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini tentang apa? Hadirnya ketenangan hati. Sebelum disebutkan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Itu yang diseru siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Yani orang-orang yang beriman terlebih dahulu. Tentu kalau sudah iman sudah pasti kita akan terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ini sangat penting. Untuk apa? Jalan keselamatan dan juga hadirnya kunci dari ketenangan hidup kita. Kenapa tenang niku penting? Karena banyak sekali nggih, tiyang menika ingin mencari kebahagiaan itu diawali dengan apa? Pengen dapat solusi dulu baru hati menjadi tenang. Padahal rumusnya benten Bapak Ibu. Rumusnya berbeda. Apa itu? Hadirkan dulu hati yang tenang, maka solusi rezeki akan Allah datangkan. Niki benten nggih caranipun. Banyak orang yang ingin sekali dapat ketenangan hidup dengan cara apa? Mengejar yang namanya solusi, mengejar yang namanya rezeki. Saat rezeki datang, saat solusi datang, kemudian masih nyari lagi, oh ternyata bukan ini yang saya cari. Contoh, waktu kita masih sekolah dulu, ya Allah, saya pengen ya Allah, ya kalau bahagia itu kalau saya sudah bisa lulus dalam ujian nasional. Ternyata saat sudah lulus dari sekolah, bahagia mboten kinten-kinten. Bahagia tapi namun sesaat. Wonten persoalan malih. Napa persoalanipun? Ternyata tasik pados pedamelan, masih cari pekerjaan. Jadi masih ternyata bukan itu kebahagiaan yang sesungguhnya, masih dicari lagi. Ketika sudah dapat pekerjaan, sampun bahagia napa dereng? Belum, masih mikir lagi, kok belum deket jodohnya. Wonten mboten? Terus kebahagiaan nggak akan selesai ternyata. Kalau kita mengerjarnya adalah ya solusi dulu, baru hati tenang. Tenang itu nggak dapat. Tapi beda. Kalau kita ya fokusnya adalah ketenangan dulu, maka solusi itu akan Allah datangkan kepada kita. Dan juga di dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 ya, ini juga membahas tentang ayat ini, kunci hadirnya kesuksesan hidup itu juga berawal dari keimanan ya, berawal dari keimanan. Dan yang terakhir, kita belajar ilmu magnet rezeki. Di beberapa pertemuan sebelumnya kita pernah membahas bahwa di dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari ya, dalam makalahnya ngendikan ada 3 tingkatan keajaiban. Wonten pinten Bapak Ibu? Nggih, wonten 3 tingkatan keajaiban. Napa mawon? Yang pertama, mukjizat. Itu keajaiban-keajaiban luar biasa yang hanya diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul. Kaping kalih yakni
Napa naminipun? Karomah. Niki pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan bagi para aulia, para kekasih Allah. Ini yang dekat dengan Allah. Ini para aulia, orang-orang pilihan. Tapi ada tingkatan yang ketiga. Napa niku? Ini adalah ma'unah. Napa Bapak Ibu? Nah, inilah yang dibahas, dipelajari di ilmu pandit rezeki. Ma'unah itu adalah ya sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, seorang waliullah. Beliau mengatakan bahwa ma'unah itu adalah keajaiban-keajaiban, pertolongan-pertolongan Allah luar biasa yang hanya diberikan bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal solih. Jadi wonten syaratnya. Syarat dihadirkan ma'unah niku napa? Beriman dan beramal solih. Maka iman itu adalah salah satu syarat untuk dihadirkan pertolongan Allah, dihadirkan kemudahan dalam hidup kita. Kinten-kinten pengen buatan rumah tangganya harmonis, pengen buatan? Cobi. Yang pingin banget ngoten dia cobi. Angkat tangan, katakan saya cobi. Nah, boten saestu niki. Yang paling tinggi, paling semangat saya doakan dijabah oleh Allah. Allah. Nah, ternyata syarat hadirnya rumah tangga harmonis. Kenapa kok pasangan masih ya, Masya Allah, ada ujiannya bertubi-tubi belum ringan? Ini karena ini masih ada satu hal yang harus kita perbaiki dulu. Napa? Dari ranah keimanan terlebih dahulu. Kalau syaratnya belum terpenuhi, belum hadir. Pengen boten yang saat ini mungkin masih ada yang dihadirkan ujian, ya belum lunas-lunas, boten. Belum lunas-lunas, boten. Nah ini, ya ini boten usah angkat tangan, ya pun ketawis, ya. Boten usah angkat tangan, pun ketawis. Ternyata kuncinya apa? Di sini ternyata, ya. Perbaiki dulu keimanan dan amal solih kita. Kenapa? Sebagaimana janji Allah dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang taat, takwa kepada Allah, Allah akan hadirkan solusi jalan keluar. Mungkin saat ini ada yang ya Allah, solusinya di mana? Di sini Allah hadirkan. Dan juga Allah hadirkan apa? Rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Ternyata jalan ketakwaan itu adalah landasannya adalah iman. Sementara iman dan ketakwaan, amal solih itu adalah wujud dari ketakwaan. Ini kunci hadirnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita Bapak Ibu, ya, sepanjang kita hidup itu pasti punya persoalan apa buatan kita. Pasti kita akan dihadirkan persoalan. Tinggal bagaimana kita bisa selamat dalam ujian tersebut. Maka ilmu magnet rezeki ini sejatinya bukan sebuah ilmu yang baru. Justru ini ilmu dari para ulama. Kita belajar dari Al-Quran, belajar dari hadis, belajar tentang ya kisah-kisah dari para imam mazhab, para sahabat. Ini kita juga belajar kepada Imam Syafi'i yang sangat masyhur tentang ya diskusinya dengan gurunya Imam Malik tentang hakikat rezeki. Ketika Imam Malik niku bertanya kepada gurunya, ketika Imam Malik ini menjelaskan kepada Imam Syafi'i tentang ayat Allah, Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa perhitungan. Bukan karena pekerjaan yang menghadirkan rezeki, tapi karena kehendak Allah, karena ridhonya Allah. Kinten-kinten Bapak Ibu, kita bekerja keras, berangkat pagi, pulang sampai dini hari. Kalau Allah gak ridho, dapat gak rezekinya? Angsal buatan rezeki ini pun? Enggak, kalau Allah gak ridho, gak dapat. Maka kuncinya apa? Menghadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam ilmu magnet rezeki ini kita membahas tentang bagaimana langkah-langkah agar diri kita semakin dihadirkan ridhonya Allah. Kenapa? Karena kalau Allah sudah ridho, sudah pasti Allah menghadirkan pertolongannya. Tinggal bagaimana caranya? Nah, inilah langkah demi langkah di setiap pertemuan kita mengasah jiwa kita agar diri kita semakin dihadirkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ternyata kita tadi sadar bahwa iman itu saestu ternyata penting, ya, maka apa yang menjadikan iman kita itu turun? Kita nopo. Sebelum nanti kita membahas bagaimana menjaga iman kita itu bisa tidak naik, tidak turun, bisa stabil, bisa konsisten. Kita gali dulu apa saja yang menjadikan iman itu turun. Kita nopo. Yang menjadikan iman itu turun. Kita nopo Bapak Ibu? Males. Wonten malih? Masya Allah. Males. Terus wonten malih? Leres niki. Wonten malih? Kenapa kita tidak mudah untuk menjaga iman? Lah niki persoalannya mawon dereng ngertos nggih. Maka kalau sudah tahu persoalannya, mudah untuk diobati untuk kita bangkit lagi. Kalau tadi disebutkan adanya rasa males, ngaten nggih.
Wonten malih kinten-kinten. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nate bersabda, sesungguhnya iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan dan turun karena maksiat. Ya, Masya Allah. Jadi kalau kita semakin taat, ini menambah sejatinya keimanan kita. Tapi sebaliknya, dengan kita justru keluar dari zona ketaatan, di zona maksiat, ini justru menjadikan ya, perisai rezeki buat kita dan juga turun keimanan kita. Maka kita keluar dari zona ajaib. Kalau dulu Bapak Ibu, ketika kita dilahirkan, kita itu sudah menjadi magnet rezeki. Pengen apapun, kalau bayi baru lahir, belum pernah ya maksiat, belum pernah maksiat, bayi baru lahir ya, leres ya, kondisi fitrah. Pengen apapun kira-kira diijabah nggak sama Allah? Pengen ganti pempes, punya hajat, hajatnya bayi apa toh? Paling pengen ganti popok, tinggal ngapain? Diijabah buatan kali Allah. Allah paksa orang di sekitarnya untuk memenuhi hajatnya. Bayi lapar, apakah bayi nyari pekerjaan, nyari rezekinya? Napa bayi tinggal kemudian Allah ijabah doa-doanya bayi. Tinggal napa kita bayi? Tinggal langsung Allah kirimkan malaikat berupa ibunya untuk menghantarkan rezekinya berupa asinya. Masya Allah. Maka kita dulu pernah ajaib ini, menjadi magnet bagi rezeki. Belum melakukan sesuatu sudah Allah penuhi, sudah Allah ridhoi, sudah Allah cukupi. Pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita dari kecil dulu, dari lahir sampai dengan usia kita saat ini masing-masing, sudah berapa banyak kita melanggar larangannya Allah? Kita kata napa? Boten wonten kita. Nah, nikilah yang menjadikan kita keluar dari zona keajaiban. Sebelumnya dikit-dikit diijabah oleh Allah, sak menika dengan usia kita ya sami masing-masing piyambak sak menika, kita sudah berapa banyak kita. Maka cara ngetesnya cobi Bapak Ibu, sarang-sarang kita bareng-bareng saat menikah. Mungkin diijabah mboten oleh Allah. Kalau bayi saja langsung diijabah nggih. Masya Allah. Kalau belum diijabah artinya ada sesuatu nih. Kita pernah ajaib tapi keluar dari zona keajaiban. Inilah yang disebut di magnet rezeki, namanya perisai rezeki. Kita yang menghadirkan penghalang dengan rezeki kita sendiri. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Allah itu ketika menciptakan kita itu sudah sepaket dengan rezekinya, makanan kita, hidangan kita dari kita lahir sampai dengan kita sebelum meninggal itu sudah dijamin oleh Allah. Allah menciptakan kita, meniupkan ruh kepada kita, itu sudah sepaket dengan rezekinya. Lantas mengapa sepanjang kehidupan ini kok rezeki masih tidak lapang-lapang? Artinya ada sesuatu yang menjadikan diri kita belum bisa merasakan guyuran nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'an, Quran surah Hud ayat 6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang bernyawa, dabbah itu ada yang menyebutkan bergerak gitu ya. Asalkan dia itu bergerak, Allah akan jamin rezekinya. Makanya ada istilah Jawi, angger obah mesti mama. Niku leres, niki berdasarkan firman Allah Quran surah Hud ayat 6. Yang penting kita bergerak, Allah jamin rezeki kita. Sekarang pertanyaannya nggih, Bapak Ibu, ngapunten. Ngertos cacing nggih? Niku gadah asta kalih ya siku napa mboten? Gadah tangan kalih kaki napa mboten? Tapi dijamin oleh Allah mboten rezekinya. Asalkan cacing bergerak, gak punya tangan, gak punya kaki saja dijamin oleh Allah rezekinya. Cobi, semut di rumah kita niku, persa semut nggih. Ya alit niku nggih. Niku dijamin mboten rezekinya. Selama dia masih hidup, itu dijamin oleh Allah rezekinya. Persa cicak nggih Bapak Ibu. Cicak nggih, wonten dinding niku nggih. Masyaallah. Cicak niku gadah sayap mboten? Mboten. Tapi makanannya cicak niku wonten sayape mboten? Wonten. Nggih, makanannya kan nyamuk nggih. Masyaallah. Laron, nggih leres niki. Nah, cobi Bapak Ibu, kita tadaburi nih dari ciptaan Allah yang berupa cicak. Cicak itu tidak mulia di agama kita. Kita sunnah malam Jumat untuk membunuhnya. Boten mulia aja. Yang nggak mulia saja dijamin oleh Allah rezekinya. Coba kita pikirkan. Kalau kita di posisi cicak mungkin kita akan berpikir, ya Allah, kok nggak adil banget ya Allah. Makanan saya bisa terbang, saya nggak bisa terbang. Tapi tetap dikasih nggak sama Allah rezekinya? Tugasnya cicak tinggal ngapain? Bukan ngejar-ngejar nyamuknya. Kalau nyamuk semakin dikejar, cicak gak akan dapatkan rezekinya. Tugasnya cicak tinggal apa? Diam-diam, merayap, mendekat. Ya.
tugasnya itu mendekat kepada titik cahaya, ya, Masya Allah, dekat dengan lampu, maka Allah yang mendatangkan rezekinya. Nah, inilah sama dengan kehidupan kita. Tugas kita adalah apa? Cukup hab saja, ikhtiar sedikit saja dalam menjemput rezekinya Allah, maka kita akan merasakan guyuran nikmat dari Allah. Jika cicak saja dijamin oleh Allah, semut saja dijamin oleh Allah, ya, Masya Allah, cacing saja dijamin oleh Allah, apalagi kita manusia yang disebutkan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan kami sungguh-sungguh benar-benar ciptakan manusia itu dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad karamna bani Adam, dan kami ciptakan, ya, Bani Adam itu sungguh-sungguh, ya, mulia. Kami muliakan Bani Adam itu, Masya Allah, melebihi makhluk-makhluk yang lainnya. Artinya apa? Kita ini yang mulia pasti sejatinya sudah pasti dijamin oleh Allah rezekinya. Lalu mengapa kok rezeki belum datang-datang? Nah, ini ada kaitannya dengan keimanan kita. Salah satunya apa? Karena kita tidak yakin, tidak sungguh-sungguh yakin, tidak sungguh-sungguh merasa dilihat, diawasi oleh Allah, akhirnya kita berbuat tidak taat. Sehingga inilah menjadi penghalang rezeki buat kita. Sebagaimana dalam kitab Ta'limu Ta'lim yang ditulis oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji, bab yang ke-13 disebutkan hadis Rasulullah SAW, ya, ini musnadnya dari Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, disebutkan sesungguhnya seorang manusia itu kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh DOSA yang dilakukannya. Oleh apa, Bapak Ibu? DOSA yang dilakukannya. Oleh apa? Nah. Artinya Allah itu gak ingin hidup kita itu seret, Allah itu gak ingin rezeki kita itu mampet, tapi karena kitanya sendiri yang justru berbuat tidak taat kepada Allah, akhirnya hidup kita seperti ini. Jadi kalau kita landasi iman kita kokoh, mau berbuat sesuatu, kita akan berpikir ulang, kira-kira nih Allah yang melihat saya, Allah yang maha tahu, Allah nanti ridho gak ya kalau saya nanti berucap seperti ini sehingga tidak mendolimi orang lain. Kalau nanti saya berbuat ini, saya berbuat itu, kira-kira nanti Allah ridho nggak ya? Artinya kita akan lebih berhati-hati dengan apa? Pondasi iman. Maka yang menjadikan iman itu naik atau turun, ya, kalau yang turunnya dulu, itu setidaknya ada dua hal, bunda-bunda salihah, Bapak Ibu. Napa niku? Ada faktor eksternal, ada faktor internal. Ada karena yang lahir dari diri kita, ada pengaruh dari luar diri kita. Napa niku yang termasuk faktor internal terlebih dahulu? Yang pertama, ini ada dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 54. Karena apa? Karena kurangnya ilmu kita, karena kejahilan kita, dan kalau dikasih peringatan oleh Allah lewat ujian, kita itu ngeyel sama Allah, gak terima, kita itu bantah sama Allah. Udah dikasih ujian, diingatkan, malah gak terima sama Allah. Ini di Quran surah Al-Kahfi ayat 54. Ini boleh dicatat ya, nanti boleh disimak lagi. Quran surah Al-Kahfi ayat 54. Karena ketidaktahuan kita, kurangnya ilmu kita, malah justru saat diingatkan oleh Allah, kitanya banyak sekali membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ini di Quran surah Al-A'raf ayat 179, ya. Ini tentang apa? Ghafilun, tentang al-ghaflah. Kitanya yang seringkali lalai sehingga iman kita itu turun. Lalai dari apa? Lalai dari ingat akan mati. Ya, Masya Allah. Kita itu kan seringkali tersilaukan dengan keinginan-keinginan, dengan nafsu kita, sehingga kita nggak ingat pada hakikatnya semua yang akan kita kumpulkan, yang akan kita genggam itu tidak akan kita bawa saat nanti kita dijemput oleh Allah. Saat kita, ya, bisa mudah, lebih, ya, mudah untuk ingat akan mati, kita nanti akan lebih mudah untuk apa? Menguatkan, ya, keimanan kita, agar kita tidak lalai. Pasti kita akan lebih berhati-hati. Kenapa? Karena ajal itu tidak bisa ditunda. Ajal itu pasti akan datang kepada kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan ini semuanya. Kita yang hadir di sini pasti akan mengalami semuanya. Dan kita ini sejatinya sedang antri, ya. Dan tidak bisa dipastikan yang usianya lebih dulu dia yang akan duluan. Tidak. Bisa saja yang muda bisa duluan terlebih dahulu. Dan semuanya itu berdasarkan apa? Waktu cabut, bukan berdasarkan nomor urut.
Maka dengan kita terus mengingat ini, kita akan berhati-hati, termasuk juga pasti akan ngeker menjaga ibadah-ibadah kita. Yang menjadikan turun yang ketiga adalah sebagaimana di Quran surah Al-Isra ayat 32, ini tentang ya kitanya justru bermaksiat kepada Allah dan tidak dekat dengan lingkungan yang imani. Nah, ini penting sekali ya. Lingkungan itu sangat berdampak, berpengaruh kepada diri kita. Tapi karena itu tadi, kitanya justru memilih jalan yang enggak tepat, ya, bermaksiat kepada Allah. Yang keempat adalah sebagaimana dalam Quran surah Yusuf ayat 53, ini tentang nafsu itu ya mendorong kepada hal-hal yang tidak baik, ya. Adanya gejolak nafsu dalam diri kita yang memacu untuk justru turun iman kita. Dan yang kelima adalah di Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai dengan 27, ini tentang apa? Tentang diri kita yang seringkali ya berlebih-lebihan, Masya Allah. Atau istilahnya apa? Boros. Niku juga bagian dari yang akan menggembosi iman kita. Berlebih-lebihan. Segala sesuatu yang awalnya baik, tapi kalau itu berlebih-lebihan, maka ini juga menjadi tidak baik. Justru menurunkan kadar keimanan kita. Jadi meskipun baik sekalipun, tapi kalau itu berlebih-lebihan, malah justru menghadirkan ketidakbaikan. Ini baru dari faktor apa? Internal dulu. Maka apa saja faktor eksternal? Ya, Masya Allah. Ini di Quran surah Al-A'raf ayat 16. Ini tentang apa? Penjelasan tentang godaan syaitan itu dari 4 penjuru arah. Ya, Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Ada 4 penjuru arah, ya. Syaitan itu menggoda kita dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan yang namanya iblis itu sudah berkhutbah, dia berpidato dengan lantang. Ini di Quran surah Ibrahim ayat 22. Tentang apa? Tentang nanti ya di hari penghisapan dia akan mengelakkan kepada kita. Dia akan mengelakkan. Dulu kan ya karena kamu salah sendiri, saya bujuk, kamu ikut, bukan karena salahnya saya. Nanti iblis akan berkhutbah ini di hari penghisapan. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran surah Ibrahim ayat 22, ya, Masya Allah. Maka ini adalah ancaman dari eksternal yang pasti datangnya. Tinggal seberapa kuatnya, kokohnya kita dalam menjaga, ya, meminimalisir dari faktor eksternal ini. Yang kedua adalah apa? Terlalu cintanya kita dengan dunia. Nah, ini juga bagian dari apa? Menurunkan kadar keimanan kita. Ini ada di dalam Quran surah Ali Imran ayat 14. Di Al-Quran ini diulang-ulang. Di Quran surah Al-Hadid ayat 20, dalam Quran surah At-Taubah ayat 24, Quran surah At-Takasur ayat 1 sampai dengan 8, Quran surah Al-Haqqah ayat 9. Ini semuanya mengingatkan kepada kita tentang bahaya terlalu kita silau dengan dunia. Terlalu cinta dunia, ini akan menurunkan kadar keimanan kita. Yang ketiga adalah pergaulan, tentang teman-teman kita, lingkungan kita yang menjadikan kita lalai untuk mengingat Allah. Ini Quran surah Al-Kahfi ayat 28. Artinya apa? Jangan sampai kita mudah mengikuti ya lingkungan teman kita yang mungkin saat ini justru menghadirkan kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini juga ternyata bagian dari apa? Dari perisai-perisai rezeki kita. Jadi bukannya Allah tidak mau menghadirkan berbagai kenikmatan pertolongan kepada kita, tapi karena kitanya sendiri yang justru ya keluar dari pertolongan Allah. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 disebutkan, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun segala kebaikan datangnya dari sisi Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan adapun segala bentuk musibah, ujian, persoalan, rumah tangga enggak harmonis, anak-anak enggak solih, enggak solihah, kok enggak sembuh-sembuh, kok hidup begini-begini saja, semua hal-hal yang enggak baik-baik itu namanya sayyi'atin. Datangnya dari mana? Famin nafsik, ternyata datangnya dari diri kita sendiri. Maka ini yang harus kita ya bereskan dulu, kita selesaikan agar kita bisa selamat dan semakin kokohnya iman kita. Jadi banyak sekali perisai-perisai rezeki ini yang dalam bentuk yang berbeda-beda. Contoh paling simpel mawon dalam rumah tangga, ya, dalam rumah tangga.
Wonten-wonten, yang kita itu lebih asik menatap mukanya HP daripada pasangan kita. Wonten-wonten? Masya Allah. Wonten-wonten? Ya Allah. Kita itu lebih nikmat, ya, lebih asik nonton mukanya HP daripada pasangan kita. Coba dicek dalam sehari, ya. Dangu pundi kita antara ya scrolling HP niku kali kita, ya Masya Allah, kali dengan pasangan. Ini bagian dari apa? Perisai rezeki kita, Masya Allah. Ya. Paling simpel nih, dari hal-hal sederhana dulu. Ya. Artinya apa? Tanpa sadar dengan asiknya kita natap HP, pasangan kita butuh sesuatu, kitanya Allah engkau nanggung gitu, gitu ya, Masya Allah. Dari sini Bapak Ibu, bagaimana mungkin Allah akan menurunkan kasih sayangnya kepada kita kalau kitanya saja nggak berbelas kasih, nggak mewujudkan rasa kasih sayang dengan orang-orang di sekitar kita yang sudah Allah kirimkan, diamanahkan kepada kita di sekitar kita, malah kita abaikan. Ini perisai rezeki, ya Masya Allah. Kalau kita saja ketemu dengan ya majelis taklim, ketemu dengan orang mau rapat, mau meeting, mau ketemuan itu ya, mandi dulu buatan kita Bapak Ibu. Mandi ya, Masya Allah. Pakai baju yang baik buatan, yang bagus. Wangi buatan, wangi gitu ya. Kalau ketemu orang lain saja wanginya luar biasa. Tapi kalau di rumah dengan suaminya pakai daster bolong-bolong ya. Allah. Coba ya. Terutama ibu-ibu dulu ya niki ya, Masya Allah. Kita itu ya berhias diri niku wajibnya itu di depan suami atau di depan orang lain kira-kira? Harusnya di depan suami. Maka ini juga yang harus diperbaiki terlebih dahulu. Oke, Masya Allah. Kita malah utamakan yang lain daripada yang wajib. Nah ini bagian dari perisai rezeki malih. Ya. Sama biasanya bapak-bapak juga gitu. Ya. Kalau dikasih masukan sama istrinya, nggak mudah untuk mendengar. Tapi kalau temennya yang ngomong, mudah sekali untuk ya didengar. Wonten buat kita. Wah banyak ya, Masya Allah. Ini bagian dari perisai rezeki. Kenapa? Karena sejatinya nggak ada yang namanya rumah tangga itu tujuannya tidak baik. Mau istri mau suami tujuannya sama-sama baik, betul? Semuanya pasti ingin baik. Pengen selamat sampai surga, betul? Pasti semuanya pengen ke surga. Semuanya tujuannya baik, pasti semuanya punya itikat baik. Hanya saja caranya saja yang berbeda. Istri pengennya dengan cara yang pertama, suami pengen caranya dengan yang kedua. Nah, kalau kita ngotot memaksakan cara kita masing-masing, inilah menjadi konflik. Inilah yang menjadi apa? Akar persoalan hidup rumah tangga kita, termasuk ya, ini menjadi perisai rezeki kita. Di dalam rumah tangga itu setidaknya ada 6 model ya. Kita nanti ada di posisi mana nih? Semoga kita nggak masuk dalam 6 model ini ya, yang termasuk di zona ya perisai rezeki. Yang pertama, model pasar. Siapa itu? Yang suami istri saling keras kepala, nggak ada yang mau mengalah. Wonten buat kita. Niki model pasar nih, ya, Masya Allah. Niki saling nopo. Kalau sudah mentok nanti mendel-mendelan. Wonten buat kita. Singkur-singkuran, ya, Masya Allah. Ya Allah. Ini menjadikan rezeki nggak datang ya ini, Masya Allah. Yang kedua, wonten yang model sekolah. Napa niku? Yang salah satu dari suami atau istri itu terlalu menggurui, wonten mboten? Iya. Ini Masya Allah, ya. Allah ya Rabb. Wonten paling tipe yang KP kalih ya. Ini model kuliah. Maksudnya apa? Yang penting materinya ada semua. Terkait ikatan batin itu nomor sekian. Jadi yang penting cukup pasangannya, suaminya ya udah kasih nafkah, yang penting nafkahnya sudah, tapi tidak memikirkan nafkah batinnya ya. Masya Allah. Ada lagi yang terkenal ini ya, namanya model drakor ya, drama Korea. Napa niku ya, banyak drama dalam rumah tangga tapi nggak happy ending. Mending kalau drama Korea niku happy ending, mending sinetron niku pasti happy ending. Tapi ini dalam rumah tangga seringkali napa besar-besarin masalah, seringkali napa ya ngeluh, sambat, perkara-perkara sederhana itu disampaikan ke pasangannya seakan-akan besar sekali persoalannya. Ini drama ya, drama banget. Ini tipe yang keempat. Wonten malih tipe model rumah sakit, Bapak Ibu. Napa niku? Salah satu pihak merasa saya loh yang paling berjasa. Saya loh yang selama ini paling ngopeni. Wonten betul kita. Ya, Masya Allah. Wah, langsung. Allah. Wonten malih niki yang terakhir.
rumah tangga model kuburan. Wah, niki ngeri niki nggih, masyaallah. Napa niku? Karena ndak bisa saling komunikasi, saling acuh, akhirnya saling diem-dieman. Nggak banyak kata. Wonten mboten kita. Lalu dari mana datangnya baiti janati? Rumahku, surgaku tuh di mana? Kalau kita masih ada di bagian-bagian ini, masya Allah. Maka inilah pentingnya untuk kita ya perbaiki keimanan kita. Otomatis nanti impactnya kemana? Juga terkait dengan hubungan kita dengan pasangan, dengan orang tua, dengan mertua, dengan anak-anak kita. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, sakit boten sih iman itu sempurna? Sakit nama boten kita? Sakit boten iman itu sempurna? Wonten sing geleng-geleng nih, wonten sing boten, wonten sing saged. Nah, estune saged napa boten? Mendekati ya, masya Allah. Monggo, niki kita bedah sareng-sareng ya. Kita buka beberapa hadis ya. Ini hadis yang pertama tentang ya sanadnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya di antara kesempurnaan iman seseorang itu ditunjukkan dengan kebagusan akhlak dan sikap lemah lembutnya kepada keluarga. Ini yang pertama. Jadi di antara tanda kesempurnaan iman itu dilihat bagaimana sikapnya dia, lemah lembutnya dia, akhlaknya dia kepada siapa tadi? Keluarga. Artinya ada sejatinya ya iman itu menuju sempurna. Ada ternyata di sini. Hadis yang kedua adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 sekian pintu. Ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah pintunya iman itu adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Jika Bapak Ibu melihat ada duri di jalan dipinggirkan, ada batu dipinggirkan, ini pintu ya, salah satu pintu paling rendah keimanan kita. Kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, yang paling tinggi pintu keimanan adalah kalimat La ilaha illallah, mentauhidkan Allah. Ini kalimat miftahul jannah, kalimat kunci surga. La ilaha illallah. Ini salah satu pintu hadirnya keimanan. Dan juga di dalam kitab Arba'in Nawawi ya, ini tentang hadis riwayat Bukhari nomor 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Masya Allah. Coba kita resapi dari hadis ini. Tidaklah sempurna iman kita kalau kita itu belum punya keinginan yang sama antara diri kita dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita gak mencintai orang di sekitar kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Kalau kita itu ingin dihargai, maka mulailah dengan apa? Menghargai orang lain. Ini tanda ya, bagian dari apa? Menuju kesempurnaan iman. Kalau kita ingin didengar, apa yang harus kita lakukan? Dengarkan dulu orang lain. Jadi kita pingin bisa berangkat ke tanah suci, maka juga kita doakan orang-orang di sekitar kita bisa berangkat ke tanah suci. Ini bukti tanda kesempurnaan iman kita. Kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka mulailah dengan kita berbuat baik kepada orang lain. Artinya iman itu ternyata bisa menuju sempurna. Ada banyak jalan untuk menuju ke sana. Maka pertanyaan selanjutnya adalah, napa niku iman? Napa niku iman kita cinta? Sebelum nanti kita di puncaknya adalah belajar bagaimana agar iman kita itu bisa konsisten, bisa stabil. Ya. Napa niku iman? Gitu, ya. Kalau secara bahasa Arab, iman ini juga bisa diartikan dari lafadz tasdik dan juga dari ikrar ya. Kalau tasdik itu kita itu membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan dari ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membenarkan dengan kita bersyahadat ya, dengan ikrar kesungguhan. Dan ikrar ini, pengakuan ini bukan hanya sekedar ikrar di lisan, tapi juga harus mencakup dua hal ya. Ikrar disertakan dengan ingkiyat ya. Ingkiyat itu dari kata iktikat gitu ya, benar-benar dengan ketundukan hati kita.
Jadi iman yang sesungguhnya adalah harus sungguh-sungguh diyakini dengan hati dan juga disertakan dengan kita tunduk patuh dengan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali orang yang mendefinisikan tentang iman ini adalah apa? Harus disertai dengan perkataan, ya, yang dengan lisan itu harus apa? Dibuktikan dengan perbuatan, tapi harus juga diyakini dengan hati kita. Jadi iman itu bukan hanya di lisan, tapi dikuatkan dengan hati, diwujudkan dengan tindakan, dengan amal perbuatan. Maka yang terakhir, bagaimana caranya agar iman kita itu stabil? Kita pripun kita Bapak Ibu. Pengen buatan imannya stabil. Nah, saya nanti kasih resepnya Bapak Ibu. Ya. Resepnya adalah saya kasih 5M Bapak Ibu. Kata buatan 5M. 1M niku nolnya pinten? 1M nolnya pinten Bapak Ibu? 9 ya. Nolnya 9. Nah, kita kasih 5M, berarti 5 nolnya pinten? 9 ya, betul. Kita nanti kuncinya untuk menghadirkan iman itu agar stabil itu adalah dengan 5M. Napa niku 5M? M yang pertama adalah ya muahadah ya, muahadah. Ini sebagaimana dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb, ya, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Artinya apa dari kalimat ini? Ini adalah bentuk apa? Muahadah. Wujud dari apa? Kita ingat dengan perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu berjanji kepada Allah itu dengan dua hal. Yang pertama ada namanya perjanjian alastu. Kita dulu saat ditiupkan ruh, ya, sebelum kita itu lahir lewat rahim ibu kita pernah berjanji kepada Allah bahwa kita ini seorang hamba dan Allah itu satu-satunya Rabb kita. Ini perjanjian kita yang pertama, muahadah. Yang kedua adalah ikrar kita, perjanjian kita, mengingat perjanjian kita yang kita lakukan sekurang-kurangnya sehari 17 kali. Kapan niku kita berikrar kepada Allah? Di dalam sholat kita, di setiap rakaat kita wajib membaca suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah kita berikrar kepada Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, hanya kepadamu-lah kami ini ya menyembah, kami ini menghamba, kita ini beribadah kepada Allah. Ini wujud dari kita berikrar kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu-lah kami ini memohon pertolongan. Dan bagi ya Masya Allah jamaah yang nadiyin, kita dalam iftitah itu kita membaca apa? Bagian dari ini, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kita sedang berikrar. Ini Quran surah Al-An'am ayat 162. Kita berikrar ini, ya Rabb, sesungguhnya sholatku ini ya Rabb, sesungguhnya ya Rabb, wa nusuki, ibadahku ini ya Rabb, wa mahyaya, hidupku ini ya Rabb, wa mamati, dan matiku ini ya Rabb, ya sesungguhnya hanyalah untuk Engkau ya Rabb. Dengan kita muahadah ini, kita akan semakin ya mengecas iman kita. Maka bacaan-bacaan dalam sholat itu harus kita resapi, kita hayati, bukan hanya sekedar dihafal. Kalau kita benar-benar bisa memaknai, ini akan semakin memperkuat muahadah kita. M yang kedua, kalau tadi sudah 1M ya, lah ini 2M nih ya, Masya Allah. M yang kedua, ini sebagaimana dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 ya. Ini tentang muhasabah ya, Masya Allah. Ini tentang muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk esok hari. Maksudnya ini di akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka M yang kedua ini, untuk menjaga kestabilan iman kita adalah kita harus senantiasa bermuhasabah, menghitung-hitung, ya, kiranya ya sudah cukup belum bekal kita nanti di akhirat. Kiranya banyak mana antara amal-amal yang baik sama amal yang belum baik. Ini terus kita hitung dengan jalan apa? Kita muhasabah. Maka ini juga akan semakin mengokohkan kestabilan iman kita. Jadi M yang pertama tadi apa? Muahadah. Yang kedua apa ini tadi? Muhasabah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kita akan masuk di 3M, ya, Masya Allah. Apa M yang ketiga? Ini disebut dengan namanya muraqabah. Muraqabah ini kenapa? Sebagaimana dalam Quran surah Qaf ayat 18, Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat kita. Jadi muraqabah ini sejatinya apa? Kita harus senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya, selalu kita itu ya sadar bahwa dimanapun kapanpun Allah itu senantiasa tahu dan melihat kita. Selalu ada CCTV 24 jam non-stop yang mengawasi kita, yang nantinya hasil CCTV itu akan diputar nanti saat di hari penghisapan kepada kita. Kita nih Bapak Ibu, kalau kita itu masuk ke sebuah toko, nggak ada CCTV-nya, ya, mungkin kita biasa-biasa saja. Tapi kalau ada tulisan dan ada kamera CCTV, kira-kira kita berhati-hati dalam gerak-gerik kita kira-kira. Kalau ada yang ngawasin kita, ada CCTV. Itu baru CCTV nyata di dunia yang kelihatan. Padahal ada yang lebih canggih daripada CCTV. Allah yang maha segalanya itu senantiasa merekam dan melihat kita. Dan ada malaikat-malaikat yang mencatat diri kita. Maka muraqabah ini sangat penting sekali. Salah satu contoh seorang hamba yang bisa di zona muraqabah ini sebagaimana yang dikisahkan ya di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Syekh Hujjatul Islam Imam Ghazali. Ya, ini tentang kisah seorang santri yang disayangi oleh gurunya, oleh kiainya. Seorang ulama ini, seorang syekh ini cinta dengan salah satu santrinya yang membuat santri-santri yang lain itu cemburu. Ya guru, kenapa anak ini, santri ini engkau istimewakan? Maka kemudian untuk memperlihatkan kenapa guru ini sangat sayang dengan satu santri ini, guru ini ya memanggil semua santri, kemudian dititipi seekor ayam. Semuanya diberi ayam satu-satu. Buktikan kalau kalian itu patuh, takdim, nurut sama guru, tolong ayam ini ya dibawa pulang masing-masing, dan tolong besok saat berangkat lagi untuk ngaji ke sini dalam keadaan ayam itu sudah kalian sembelih. Tapi syaratnya satu, saat menyembelih jangan sampai ada orang yang melihatnya. Jangan sampai ada yang melihatnya. Siapapun itu tidak boleh. Esok hari tiba, saat semua santri yang lain kecuali santri kesayangan itu membawa, sudah ayamnya sudah terpotong semuanya, sudah disembelih. Ada satu santri yang ayamnya masih hidup, masih utuh. Maka diolok-olok sama temennya, katanya kamu santri kesayangan, katanya kamu santri yang paling patuh, kan sudah dikasih tahu sama guru kemarin. Perintahnya apa? Menyembelih ayam. Lalu kenapa kok kamu itu tidak sembelih? Akhirnya dipanggillah oleh gurunya, disaksikan oleh seluruh sahabat-sahabat santrinya. Nah, kenapa kamu gak mengikuti perintahku kemarin? Kan saya sudah perintahkan bahwa pulang ayam ini sembelih di tempat yang tidak ada yang melihatnya kecuali hanya engkau. Kemudian apa jawabnya si santri tadi? Ya guru, bagaimana mungkin saya bisa menyembelih ya ayam ini? Saya nyoba sembunyi di bawah dipan, di bawah amben, di bawah tempat tidur. Saya mau menyembelih, sudah nggak ada orang di sana, tapi ada Allah yang melihat saya. Saya nggak jadi nyembelih, ya guru. Saya sudah sembunyi lagi di kamar di belakang, di dekat kamar mandi, saya menyembelih. Nggak bisa guru. Ternyata Allah selalu mengawasiku. Ada Allah yang melihatku, saya nggak bisa nyembelih. Saya sudah mencari tempat yang paling, ya, sembunyi sekalipun saya nggak bisa menyembelih guru.
Artinya apa? Syaratnya kan harus apa? Tidak ada siapapun yang bisa melihat kecuali diri kita. Maka disitulah kemudian guru menjelaskan kepada seluruh santrinya. Inilah kenapa saya cinta betul dengan si satu santri ini. Santri ini senantiasa muraqabah. Dia senantiasa merasa dekat dengan Allah, merasa diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun berada. Maka otomatis mau berbuat sedikit saja di luar ketaatan, dia tidak bisa. Kenapa? Dia sadar betul bahwa Allah senantiasa menyertai dan mengawasi dan melihatnya. Masya Allah. Ini M yang ketiga. Yang pertama tadi apa namanya? Mu'ahadah. Yang kedua muhasabah. Yang ketiga muraqabah. Maka apa ini M yang keempat? M yang keempat adalah mu'aqabah. Mu'aqabah ini sebagaimana landasannya di Quran surah Hud ayat 114. Dirikanlah sholat pada kedua ujung hari, maksudnya adalah di pagi dan petang, pada bagian-bagian malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi innal hasanati yudhibnas sayyiat. Perbuatan-perbuatan baik itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi mu'aqabah itu adalah apa? Kita melakukan hal-hal yang baik-baik untuk menghapus hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Kita memberikan sanksi terhadap diri kita sendiri. Kita keras terhadap diri kita sendiri dan lembut kepada orang lain. Keras dalam wujud apa kepada diri kita sendiri? Dengan memperbanyak amal solih untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi timpa semua perisai rezeki kita, dosa-dosa kita dengan banyaknya amal kebaikan. Ini pula pernah dicontohkan, ada satu riwayat tentang Sayyidina Umar bin Khattab yang beliau menghadap kepada Rasulullah sembari menangis. Ya Rasul, betapa banyak dosa saya ini. Bahkan dulu sebelum saya bersyahadat kepadamu, saya itu pernah hendak membunuhmu. Banyak sekali dosa yang pernah kami lakukan sebelum kami masuk Islam. Apa harus saya lakukan ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada Umar bin Khattab, timpalah dengan amal-amal solih. Jadi dengan memperbanyak amal solih, itu akan menggugurkan dosa-dosa kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Namanya mu'aqabah. Kita sungguh-sungguh memberikan sanksi atas ketidaktepatan dalam diri dengan apa? Dengan memperbanyak amal solih. Contohnya apa? Ya, kita bisa berinfak, kita bisa masya Allah memperbanyak, kita mujahadah kepada Allah, memperbanyak sholat-sholat, puasa-puasa sunnah. Demi apa? Untuk menggugurkan dosa-dosa kita sebelumnya. Nah, yang terakhir, tadi ada berapa M tadi? 5M, ini baru 4M. Nah, yang kelima adalah, ini yang paling penting. Dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 69, ini tentang mujahadah. Tentang apa Bapak Ibu? Mujahadah. Jadi ada tadi yang namanya, yang pertama namanya apa tadi? Mu'ahadah. Kemudian yang kedua muhasabah, yang ketiga apa yang ketiga? Muraqabah, ya. Yang keempat mu'aqabah, ya, Masya Allah. Dan yang terakhir adalah mujahadah. Di dalam Quran Al-Ankabut ayat 69 Allah berfirman, ya, orang-orang yang jahadu, yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan, fina lanahdiyannahum subulana. Maka kami benar-benar akan berikan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, ya Masya Allah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bermujahadah di jalan Allah, Allah akan berikan keteguhan dalam hatinya, Allah berikan petunjuknya. Maka solusi itu adalah bagian dari hudan, bagian dari petunjuk. Dari mana dapatnya petunjuk? Dari Allah. Dengan kesungguhan kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mujahadah. Jadi mujahadah di sini adalah bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah dari Allah, bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah Bapak Ibu, berangkat ke rumahnya Bunda Eva, kita kasih sangunya apa? 5M. Kata buatan. Yang pengen lunas ini dengan 5M lunas nanti. Jadi Masya Allah. 5M. Napa mawon wau? Yang pertama mu'ahadah, yang kedua muhasabah, yang kedua muraqabah, yang keempat mu'aqabah, dan yang kelima adalah mujahadah.
Dengan ini yang menjadikan iman kita akan senantiasa ya konsisten stabil di sisi Allah. Ada lagi sebagai ya penutup di materi ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 4 perkara apabila terdapat pada diri seseorang maka sempurnalah imannya. Pengen buatan niki napa 4 perkara nih? Rasulullah ngedikan, ada 4 perkara apabila terdapat pada diri seorang sempurnalah imannya, sekalipun ia memiliki kesalahan dari ubun-ubun sampai tapak kaki. Pengen buatan napa niki 4 perkara nih? Estu napa buatan? Pengen nama setunggal nih kata sini. Ada 4 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah jujur. Nah, niki buatan gampil aja, jujur. Kenapa kok dia harus jujur? Dengan bekal keimanan dia akan lebih mudah untuk jujur. Yang kedua adalah bersyukur. Jadi yang pertama jujur, yang kedua bersyukur. Yang ketiga adalah malu. Nah, malu niki malu yang positif ya, bukan minder, tapi malu kalau kita berbuat maksiat sementara Allah senantiasa mengguyur kita dengan nikmat. Yang keempat adalah baik akhlaknya. Jadi 4 perkara ini yang kalau ada dalam diri kita, Allah akan sempurnakan iman kita dan Allah akan hapuskan kita dari kesalahan-kesalahan yang Masya Allah, dari ubun-ubun sampai tapak kaki. Apa saja tadi? Jujur, bersyukur, malu, dan juga baik akhlaknya, baik pekertinya. Masya Allah. Maka ini menjadi bekal kita agar diri kita semakin dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah benar-benar ridha kepada kita, Allah akan menghadirkan pertolongan kepada kita semuanya. Dan saya doakan semoga jika ada yang detik ini saat ini masih dihadirkan berbagai ujian, belum terijabahnya hajat-hajatnya, dengan fadilah kita hadir majelis ilmu ini, Allah semakin ya ijabah seluruh hajat-hajat kita. Karena Allah itu maha pemalu. Allah itu sangat malu kepada hamba-hambanya yang sudah tengadah tapi pulang dengan tangan hampa. Maka kalaupun toh saat ini kok kita sudah banyak berdoa, sudah banyak tengadah, kenapa kok belum dijabah-dijabah? Bukannya Allah gak mau kasih, tapi karena mungkin masih ada perisai-perisai rezeki kita, penghalang-penghalang rezeki kita yang belum clear, kita bersihkan satu persatu. Dengan wasilah kita menimpa dengan amal solih, salah satunya kita hadiri majelis ilmu ini, semakin Allah bersihkan dosa-dosa kita. Karena juga disebutkan dalam beberapa riwayat, orang-orang yang rajin hadir di majelis ilmu, malaikat itu akan ya meletakkan kedua sayapnya hadir di sekitar kita. Meletakkan kedua sayap ini makna bahwa malaikat itu ridho mendoakan kita untuk digugurkan dosa-dosa kita. Maka dimanapun ada majelis ilmu, banyak-banyaklah kita bersemangat untuk hadir. Ini adalah wasilah untuk kita dihapuskan perisai-perisai rezeki kita. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai sini dulu materinya. Kita sambung dulu dengan diskusi tanya jawab ya. Mungkin ada yang ingin nanti tanya jawab, kami persilahkan. Kami persilahkan kepada MC Mas Syarif Hidayatullah untuk memimpin diskusi ya. Tafadhol masykuran. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.